Sukacita, saudara-saudara yang terkasih, senang sekali berjumpa kembali di dalam program New Life on Air. Saudara-saudara, tema kita kali ini roh jahat 1 tambah 7. 1 tambah 7 berapa saudara-saudara? 1 tambah 7 8. Apa itu yang kita mau bahas pada kali ini? Saudara-saudara, ternyata di Alkitab ada berbicara tentang kembalinya roh jahat. Satu roh jahat yang sudah pergi dari manusia bisa kembali membawa kawan-kawan roh jahat yang 7 lainnya, sehingga ada 8 roh jahat. Dengan kata lain, manusia bisa menjadi kondisinya jauh lebih buruk. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini dari Alkitab. Kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya iblis tidak mencuri kebenaran firman Tuhan ini dari dalam diri kita. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-11 ayat 24, 25, 26. Lukas 11 ayat 24 sampai 26 tentang kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Yang baru kita baca dari kitab Lukas. Dan mari kita bandingkan di kitab Matius juga menceritakan tentang kembalinya roh jahat. Kita buka Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, saudara-saudara, baik yang di kitab Lukas maupun yang di kitab Matius diawali dengan kata apabila roh jahat keluar dari manusia. Ada roh jahat yang keluar dari manusia. Mari kita mau melihat dulu roh jahat ini. Roh jahat ternyata perlu rumah, yaitu manusia yang masih hidup dan bernafas. Roh jahat tidak saja berada di udara, tetapi bisa berdiam di dalam manusia. Apa itu roh jahat? Roh jahat adalah roh yang membuat manusia menjadi jahat. Roh jahat bisa diusir dari dalam manusia. Tadi dikatakan apabila roh jahat itu keluar dari manusia. Roh jahat berarti juga mencari tempat untuk dapat memanifestasikan perbuatan-perbuatan jahatnya lewat manusia. Dan roh jahat, saudara-saudara, roh jahat menempati manusia yang rohnya kosong. Tadi dikatakan dia pergi keluar dari manusia, lalu dia kembali dan dia melihat ada ruangan yang rapi, rumah yang kosong, yang teratur dan rapi, sehingga dia pergi lagi panggil 7 roh jahat lainnya untuk masuk ke dalam manusia yang sama yang pernah dia tinggalkan. Nah, saudara, mari roh jahat juga bisa masuk ke manusia yang sudah bertobat. Roh jahat mencari cara agar manifestasi pekerjaannya dalam diri manusia tidak ketahuan. Roh jahat mau kalau dia masuk ke manusia yang sudah pernah bertobat untuk kemudian pekerjaannya tidak ketahuan. Roh jahat punya bala bantuan roh-roh yang lainnya, roh jahat yang lainnya untuk menjerat manusia supaya dia lebih dalam lagi sampai manusia semakin sulit melepaskan diri dari kehancuran semua kehidupannya. Saudara, dan roh jahat kemenangannya ditentukan oleh seberapa besar manusia membuka pintu untuk keberadaan roh jahat itu sendiri. Namun ada kabar baik, saudara. Roh jahat tidak pernah
menang melawan Roh Kudus. Haleluya. Kabar baik untuk kita, namun kabar buruk untuk roh jahat. Bahwa roh jahat, engkau tidak pernah bisa menang melawan Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Namun pertanyaannya, kenapa 1 tambah 7 roh jahat itu bisa masuk kembali ke dalam diri manusia? Kalau roh Allah yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, kenapa roh itu bisa masuk kembali dan menguasai, menjerat manusia? Karena pada waktu itu manusianya kosong, sehingga tidak ada roh Allah. Hadirat Allah sudah meninggalkan manusia itu. Kondisi rohnya kosong, kondisi batinnya kosong, sehingga roh jahat bisa masuk menguasainya. Nah, bagaimana kalau begitu caranya? Untuk kita terlepas, kita terbebas, supaya roh jahat tidak bisa masuk ke hati kita dan menguasai roh kita dan menguasai, menghancurkan kehidupan kita. Mari kita belajar 3 cara terlepas dari 1 tambah 7. Yang pertama, penuhi diri dengan Roh Kudus. Saat kita bertobat dan kita didoakan, banyak orang bertobat lalu didoakan oleh hamba Tuhan, didoakan oleh rekan-rekannya. 1 roh jahat itu keluar. Namun ketika kita tidak memenuhi diri dengan hadirat Tuhan dan tidak disiplin menjalin hubungan intim dengan Tuhan, 1 roh jahat itu panggil 7 roh jahat lainnya masuk ke dalam diri orang yang sama, supaya kerjanya semakin kuat dan semakin sulit dilepaskan. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Inilah kuncinya. Bagaimana kita tidak mabuk, bagaimana kita tidak penuh dengan hawa nafsu, tetapi hendaklah kita penuh dengan roh, dan itu bisa. Haleluya. Perintah firman Tuhan adalah kita penuh dengan roh. Kalau kita penuh dengan roh, roh yang sudah keluar tidak akan bisa menempati kembali hati kita, roh kita yang sudah dipenuhi dengan roh Allah. 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apabila mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, ini berbicara tentang ketika 1 roh jahat itu kembali ke dalam manusia, dia mengambil, dia membawa 7 roh jahat lainnya. Nah, 7 roh jahat lainnya ini bisa saja menyerupai roh yang berasal dari Allah, tetapi sesungguhnya firman Tuhan katakan ujilah, sebab bisa saja itu roh-roh palsu yang menjadikan nabi-nabi palsu. Contohnya saudara-saudara, roh najis. Ketika seseorang tidak mengisi dirinya dengan roh Tuhan setelah dia bertobat, atau sekedar menyesal sesaat saja karena ya dosanya ketahuan ya, jadi harus menunjukkan sikap seperti menyesal. Nah, saudara-saudara, roh itu bisa masuk lagi membawa roh lainnya. Contohnya roh kebodohan. Apa itu? Jadi dia dirinya dibikin bodoh, sehingga apapun bisikan iblis, apapun pencobaan, dia iya aja, dia ikut aja. Roh lainnya roh dusta. Kalau dia mau kembali kepada perbuatan dosanya yang lama, dia perlu keterampilan lebih lagi untuk berdusta. Mungkin mendustai orang tuanya, mungkin mendustai hamba Tuhan, pendetanya, mungkin mendustai pasangannya, mungkin mendustai siapapun yang mempertanyakan perilakunya. Dia harus berbohong. Mungkin roh itu juga akan membawa roh yang dibilang roh nabi palsu tadi. Kenapa saudara-saudara? Karena mungkin dia perlu kepiawaian untuk mengerti Alkitab seperti orang Farisi, tapi tidak melakukannya, tetapi dia bahkan piawai untuk mengajarkannya. Nah, ini juga roh nabi palsu. Sehingga apa? Perbuatan dosanya orang akan bilang, tidak mungkin dia berdosa seperti itu, karena dia sudah mengajarkan firman Tuhan. Roh pengkhianatan juga dibawa oleh yang roh satu ini. Kenapa? Karena untuk kembali kepada perbuatan yang lama,
Mungkin dia harus punya kepiawaian untuk melakukan pengkhianatan tanpa ketahuan. Roh pemecah belah. Biasa saja untuk orang ini kembali kepada perbuatan yang lama, dia perlu keterampilan untuk melakukan perseteruan atau pecah belah antara satu kelompok supaya mereka terpecah sehingga tidak bisa bersatu untuk membawa dia ke dalam jalan yang benar. Dan bisa juga roh mencuri, saudara-saudara, untuk kembali kepada dosa yang lama, untuk kembali misalnya saja dosa mencuri atau roh najis, dosa percabulan, perzinahan. Mungkin dia suatu hari ada kebutuhan akan uang sehingga harus punya yang namanya keterampilan untuk mencuri. Dan mungkin juga roh yang lain ini, satu di antara roh yang 8 ini adalah roh kesombongan. Apa itu? Ketika ada orang yang menasehati, ketika ada orang yang mengasihi dia, menasehati untuk dia kembali kepada pertobatan, dia akan merasa saya nyaman dengan hidup seperti ini dan saya tidak butuh nasihat siapapun. Siapapun tidak akan bisa merubah saya. Roh kesombongan, tidak ada kerendahan hati untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, saudara-saudara, ini berbahaya. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh, yaitu Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 18-19. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Firman Allah ini jelas. Jauhkan diri dari kenajisan dan kejahatan. Ini cara kedua, kalau kita tidak mau kedatangan 1 tambah 7 sama dengan 8 roh jahat masuk ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita. Jauhkan diri dari kenajisan dan kejahatan. 1 Korintus 6 ayat 15-17. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Ternyata perbuatan-perbuatan najis, perbuatan-perbuatan jahat tidak saja bicara tentang daging, tetapi tentang ikatan roh. Dan roh itu harus dilepaskan, roh itu harus diusir, dan ketika roh itu pergi, ada satu kewajiban penjagaan yang luar biasa agar tidak kembali lagi. Nah, saudara, jauhkan diri dari kenajisan dan kejahatan, termasuk jauhkan diri dari pergaulan orang-orang yang telah terjerumus ke dalam praktek-praktek kejahatan dan kenajisan. Jauhkan diri. 1 Tesalonika 5 ayat 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Namun sebaliknya, dekatkanlah diri dengan anugerah Tuhan, yaitu orang-orang yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menyalurkan kasih Allah. Siapa mereka? Yaitu mereka yang terbaik bagi yang belum menikah adalah orang tua. Dan bagi yang sudah menikah, yang terbaik penolong ini adalah pasangan dan anak-anak saudara. Dan kemudian keluarga rohani, yaitu siapa mereka? Persekutuan orang-orang percaya. Dan biasanya kita dapatkan di dalam persekutuan gereja. Ada satu kesaksian seorang anak muda yang merantau. Dia mengatakan dia mau kembali kepada persekutuan orang-orang percaya. Pada waktu yang lampau, ketika dia punya beban berat, ketika dia punya masalah yang menindas, yang rasanya ingin menghancurkan dirinya, dia menjauh
dari persekutuan orang percaya. Dia merantau, dia tidak punya keluarga. Namun Roh Kudus mengingatkan dia, dan ketika dia kembali ada kekuatan besar, ada kebahagiaan yang luar biasa yang dia rasakan. Dia kembali komitmen tidak akan menjauhkan diri dari persekutuan gereja, persekutuan orang percaya. Ingat saudara, dua kelompok orang yang terbaik untuk kita dekatkan diri kita kepada mereka, yaitu yang pertama, kalau saudara belum menikah, yaitu adalah orang tua saudara yang akan menyalurkan kasih Allah kepada saudara. Kalau saudara sudah menikah, itu adalah yang terbaik Tuhan berikan adalah pasangan saudara dan anak-anak saudara, keluarga saudara. Yang berikutnya, langkah yang ketiga dan yang terakhir, ambil langkah-langkah tegas, menutup semua celah sekecil apapun, agar roh 1 tambah 7 roh jahat itu tidak kembali kepada roh kita. Matius 17 ayat 18 ayat 19. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Jika sudah terlanjur dalam situasi yang terlalu dalam, terjerat roh jahat, apa yang orang lain bisa lakukan? Orang lain hanya bisa diminta bantuan, berdoa, dan puasa. Orang ini datang kepada Tuhan Yesus, mengatakan, anak saya sakit ayan dan sangat menderita. Dia sering tercebur ke dalam api dan menceburkan diri juga ke dalam air. Namun saya sudah bawa kepada murid-murid-Mu Tuhan, tetapi mereka tidak bisa menyembuhkannya. Lalu Yesus mengusir roh jahat itu, dan anak itu disembuhkan. Lalu murid-murid bertanya, kenapa kami nggak bisa sembuhkan anak itu? Lalu Alkitab Matius mencatat bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ketika kita terjerat di dalam dosa yang begitu dalam, terjerat di dalam rupa-rupa manifestasi roh jahat, saudara, orang lain hanya bisa berdoa dan berpuasa. Ada saatnya orang lain tidak bisa menolong, hamba Tuhan tidak bisa menolong, hamba Tuhan hanya bisa berdoa dan berpuasa. Tetapi firman Allah mengatakan, saudara sendiri yang harus ambil langkah-langkah tegas, menutup semua celah sekecil apapun untuk roh itu kembali. Apa itu langkahnya? Matius 5 ayat 27-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudara-saudara, yang harus mengambil langkah serius adalah diri sendiri. Tinggalkan pekerjaan jika pekerjaan itu adalah pintu pencobaan yang bisa membawa kita kembali atau roh jahat itu kembali menjerumuskan kita. Buang semua kontak orang-orang yang memang akan menjerumuskan kita kepada roh najis, roh kejahatan yang sama. Hindari pemakaian teknologi jika memang teknologi membuat kita masuk ke dalam pencobaan, dan pencobaan itu akan menghancurkan kita. Apalagi waktu kita kosong, roh jahat itu 1 tambah 7 akan masuk dan memperburuk keadaan kita. Sesuai firman Allah, kalau firman Allah mengatakan matamu bilang kau menyesatkan engkau, matamu cungkil, buang. Tanganmu, kalau tanganmu menyesatkan engkau, potong, buang. Termasuk tinggalkan dulu pelayananmu jika pelayanan menjadi pencobaan untuk kejatuhan kita kepada roh kesombongan. Dan selanjutnya, jika masalahnya adalah dalam hal keuangan, kita selalu jatuh ke dalam dosa tentang keuangan, maka minta orang lain, minta keluarga terdekat untuk pegang semua uang kita,
Sebab mungkin kita punya kelemahan, kalau kita pegang uang, kita banyak bergumul, dan roh jahat itu menuntun kepada perbuatan-perbuatan yang jahat dan najis. Apa yang kita belajar hari ini, saudara? Firman Tuhan begitu jelas. 3 cara kita terhindar dari kembalinya roh jahat. 1+7. Yang pertama, penuhi diri dengan roh. Penuhi diri dengan Roh Kudus dengan cara kita membangun hubungan intim dengan Tuhan dan terus-menerus diisi oleh firman Allah. Yang kedua, jauhkan diri dari kenajisan dan kejahatan. Jauhkan termasuk seluruh pergaulan yang akan membawa kita ke dalam perbuatan-perbuatan manifestasi roh jahat. Yang ketiga, ambil langkah-langkah tegas, tutup semua celah sekecil-kecil apapun. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus sebagai penolong kita, akan menolong kita mengatasi hal-hal ini yang menjadi cobaan-cobaan, tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.